Persembahan dan perpuluhan dapat ditransfer melalui BCA 857 050 5000 atas nama GBI Musi Palam Indah atau scan barcode QR kode GBI Musi Palam Indah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Saudara, puji nama Tuhan, apa kabar semuanya? Saya percaya semua dalam keadaan baik, berjumpa kembali dengan kami di Maradoa pada hari ini. Dan biarlah Bapak Saudara siapkan hatinya untuk kita masuk dalam hadirat Tuhan bersama-sama hari ini. Nah Bapak Saudara yang ada di Holy Spirit Room dan juga Bapak Saudara yang mengikuti secara online, mari kita satukan hati kita. Kita minta biarlah Tuhan melawat kita bersama-sama hari ini. Mari kita siapkan hati kita akan berdoa Bapak Saudara. Kami bersyukur ya Tuhan untuk hari ini. Kembali kami datang di hadirat-Mu. Bawa kami ya Tuhan untuk kami mendekat kepada Tuhan. Kami percaya ya Tuhan, Tuhan itu baik luar biasa dalam kehidupan kami. Biarlah Engkau berkenan atas seluruh kehidupan kami ya Bapa. Bawa kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus, umat-umat-Mu yang sakit. Biarlah ya Tuhan Engkau sembuhkan secara khusus. Lewat ya Tuhan doa pujian dan penyembahan. Lewat firman Tuhan. Kami percaya Tuhan mendengar seruan doa umat-umat-Mu. Terima kasih Roh Kudus, pimpin kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita bersama-sama Bapak Saudara. Makasih Tuhan Engkau baik buat kami. Ini doa kami ya Tuhan. Walau dunia berubah, namun kasih-Mu Tuhan tetap sama di hidupku. Kau setia dalam setiap rencana-Mu. Ku percaya hidupku dalam tangan-Mu. Sekali lagi katakan, walau dunia berubah, namun kasih-Mu Tuhan tetap sama di hidupku. Kau setia dalam setiap rencana-Mu. Ku percaya hidupku dalam tangan-Mu. Mari sembah dia katakan, sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapan. Haleluya. Sampai
bersama-sama katakan, walau dunia berubah. Haleluya. Walau dunia berubah, namun kasih-Mu Tuhan tetap sama di hidupku. Kau dalam setiap rencana-Mu, ku percaya hidupku dalam tangan-Mu. Sembari katakan, sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapan. Haleluya. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapan. Mari datang sembah ya Bapak Saudara. Sampai detik ini kami melihat Tuhan selalu menolong kami. Terima kasih untuk penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Tuhan, semua kami tahu ada waktu Tuhan dalam hidup kami. Kami percayakan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu. Kami boleh melihat bahwa Tuhan itu baik dalam hidup kami. Mari bawa kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih, Engkaulah satu-satunya pengharapan kami. Mari angkat tangan-Mu sebadia. Oh, sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapan. Haleluya. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapan. Mari semuanya. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Satu-satunya pengharapanku. Sekali lagi katakan, satu-satunya pengharapanku. Mari sembah Dia, Bapak Ibu Saudara. Kalau sampai detik ini kita melihat pertolongan Tuhan, kita tahu bahwa Tuhan begitu mengasihi kita. Sembah Dia, bawa hidupmu. Mari katakan, Tuhan Engkau baik selamanya. Kami punya Allah yang hidup. Kami percaya kepada janji-Mu Tuhan. Di dalam hidup kami ada waktu yang tepat. Tuhan
bawa hidupmu hari ini. Kami mau lebih lagi dengan Tuhan. Kami mau mengatur hidup kami dengan Tuhan. Oh, Tuhan, kami bawa kepada semua hidup kami. Tuhan ada bagi kami. Terima kasih Roh Kudus. Mari terus bawa hidupmu. Tuhan Engkau baik selamanya. Haleluya. Kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu sungguh nyata bagi kami Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Mari berdoa sembahyang. Haleluya, haleluya. Makasih Tuhan. Makasih Roh Kudus. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Ini doa kami Tuhan. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Oh, Dia mengenyangkan dan peliharaku seumur hidupku. Katakan, musim akan selalu kasih Tuhan tetap aman, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. Ku yakin Tuhan memberi
mengenyangkan dan peliharaku seumur hidup. Dia mengenyangkan, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Ya Tuhan, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidup. Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Samaria, oh, waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Ini waktunya kita akan berdoa untuk setiap pokok doa yang dinaikkan oleh umat-umat Tuhan. Mari kita akan bersama-sama berdoa, Bapak Ibu Saudara. Kami memilih datang di dalam ruangan menara doa ini Tuhan Yesus. Karena kami tahu adalah lebih baik satu hari di dalam pelataran Tuhan daripada 1000 hari di tempat lain Tuhan Yesus. Di dalam ruangan menara ini Bapa, kami rasakan hadirat-Mu. Kehadiran Tuhan memenuhi setiap kami yang hadir Tuhan. Setiap juga umat-umat-Mu yang mengikuti tayangan menara doa ini Tuhan Yesus. Kami membawa segala pengharapan kami hari ini. Kami duduk di kaki-Mu membawa segala setiap pergumulan kami, permohonan doa kami, permohonan setiap umat-umat-Mu yang mengikuti tayangan menara malam hari ini Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan Yesus untuk saudara kami Rene Runtukahu Tuhan Yesus, yang saat ini Tuhan bergumul untuk cucunya Brigita Tuhan, yang sedang dalam keadaan sakit Bapa. Kami minta Tuhan uluran tangan-Mu untuk anak Brigita Tuhan Yesus. Biarlah lewat iman dan percayanya anak-Mu ini mengalami kesembuhan atas sakit penyakit yang sedang dialaminya Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan untuk anak-Mu Susana yang saat ini bergumul untuk masalah keuangannya Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus malam hari ini anak-Mu menerima mujizat-Mu untuk mengalami jalan keluar atas pergumulannya Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan mempertemukan anak-Mu ini dengan orang-orang yang tepat Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami berdoa juga untuk anak-Mu Eka Ramahwati yang saat ini bergumul untuk sakit penyakitnya Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan Yesus, anak-Mu ini juga mengalami kesembuhan daripada-Mu Tuhan. Mujizat-Mu terjadi untuk anak-Mu. Kami mengangkat tangan kami juga untuk setiap anak-anak-Mu, baik yang berada Tuhan di dalam ruang menara doa ini, baik yang mengikuti tayangan menara doa malam hari ini. Tuhan Yesus, apapun yang menjadi pergumulan anak-anak-Mu, apapun yang menjadi penyakit anak-anak-Mu, kami tahu kami punya Tuhan Yesus yang menjadi sumber jawaban, yang menjadi sumber kesembuhan
penyembuhan Tuhan Yesus. Anak-anak-Mu yang berduka cita Tuhan hiburkan Tuhan. Setiap kami Bapa mengalami mujizat daripada-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Untuk anak-anak-Mu yang bersuka cita. Mungkin mereka yang berulang tahun hari ini Bapa. Kami berdoa Tuhan. Biarlah berkat-Mu melimpah untuk anak-anak-Mu. Kesehatan, kekuatan, panjang umur Tuhan berikan bagi mereka. Terima kasih Bapa, bagi-Mu-lah Tuhan segala hormat, segala kemuliaan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami naikkan doa kami. Haleluya. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktu, ku percaya kuasa memulihkan hidupku. Sekali lagi katakan, bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktu, ku percaya kuasa memulihkan hidupku. Sembah Dia katakan, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan ku tetap percaya. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Sembah Dia, haleluya. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan ku tetap percaya. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan ku tetap percaya. Waktu pasti yang terbaik. Lewati cobaan, lewati cobaan ku tetap percaya. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan ku tetap percaya. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Tuhan, terima kasih di menara doa ini Tuhan. Aku berdoa Tuhan untuk setiap anak-anak-Mu yang sedang dalam pergumulan. Yang hari-hari ini Tuhan mereka membutuhkan pertolongan, mujizat-Mu ya Tuhan. Beri kami iman untuk percaya mujizat masih ada. Kuasa-Mu lebih besar daripada roh-roh yang ada dalam dunia ini. Aku berdoa Tuhan dalam nama Yesus. Segala ikatan kuasa gelap yang mengikat setiap anak-anak kami, orang-orang yang kami kasih, aku patahkan dalam nama Yesus. Aku patahkan dalam nama Yesus. Biarlah Tuhan di bulan ini Tuhan menjadi bulan kemerdekaan buat kami. Karena kami percaya di mana ada Roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Kebenaran yang kami ketahui, kebenaran ini akan memerdekakan kami. Tuhan Yesus,
berkat-Mu turun untuk anakmu ini. Biarlah ya Tuhan rencanamu, janjimu tidak akan pernah gagal atas hidup anakmu ini Tuhan. Aku berdoa ya Bapa, beri kecerdasan rohani. Beri kami kecerdasan rohani. Untuk kami bisa mengenali, memilih jalan yang Tuhan tunjukkan buat kami. Dalam nama Yesus, beri kecerdasan rohani buat anak-anak kami ini Tuhan. Berkat-Mu turun Tuhan. Berikan dia kepekaan untuk bisa mendengar orang yang Tuhan pilih untuk didengarkan suaranya. Yang akan menuntun ke dalam jalan kebenaran. Aku berdoa ya Bapa dalam nama Yesus. Biarlah ya Tuhan, Kau berikan hati yang mulia buat kami. Berikan hati yang baru, roh yang baru Tuhan. Sucikan hati kami. Terima kasih. Kami jadi orang-orang yang punya komitmen. Punya ya Tuhan ketekunan. Punya kesetiaan. Ampuni dosa dan salah kami Tuhan. Kami percaya ya Tuhan. Engkau Allah yang berjalan bersama kami. Kau menyediakan ya Tuhan mahkota kehidupan buat setiap kami yang keluar sebagai pemenang. Terima kasih banyak Bapa. Urapi hamba-Mu untuk menyampaikan pesan firman-Mu dengan bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti. Dalam nama Yesus, semoga kita yang siap menerima firman dengan hati gembira, sama-sama katakan amin. Tangan yang meriah. Silakan kembali Ibu Bapak. Iya. Shalom saudara. Nah hari ini saya ingin berikan judul daripada khotbah saya, yaitu 3 faktor penting ya memelihara mahkota kehidupan. Saya ingin ajak untuk kita bisa lihat dari kata mahkota kehidupan ini dari Yakobus 1. Yakobus 1 ayat 12 kita akan belajar dari ayat ini. Ada 3 kata penting dalam ayat ini yang kita akan bahas. Saudara, secara lebih detail saya berdoa biarlah pesan ini ya, firman Tuhan ini berbicara kepada saudara dan menumbuhkan iman saudara. Katakan amin. Saya berdoa, ya kan, terus berdoa supaya setiap kita, ya kan, bisa menerima yang namanya mahkota kehidupan. Katakan amin. Ya, siapa yang mau dapatkan mahkota kehidupan? Coba lambaikan tangan. Saudara mau amin? Saudara yang mengikuti secara online bisa tulis, ya kan, saya ingin menerima mahkota kehidupan. Yakobus 1 ayat 12, demikian firman Tuhan, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Sebab apabila ia sudah tahan uji, yang pertama tahan uji, ya, ia akan menerima yang kedua apa? Mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Ada 3 kata yang saya ingin ya dalam ayat ini 3 kata penting saudara. Pertama adalah tahan uji. Yang kedua adalah mahkota kehidupan. Yang ketiga adalah orang yang mengasihi Tuhan. Nah, siapa sih apa yang dimaksud dengan tahan uji? Ya, beberapa hari yang lalu khususnya dalam ibadah raya hari Minggu, saya bahas tentang ada 3 ujian, 3 tes yang harus kita bisa lewati sebagai orang yang disebut sebagai tahan uji. Yang namanya ujian pasti adalah pencobaan, ujian-ujian. Yang pertama saudara masih ingat apa? Pressure test. Pressure test. Ya, itu untuk bisa menguji bagaimana respon kita menghadapi keadaan-keadaan yang menekan dalam hidup kita. Katakan amin. Seringkali yang namanya keadaan itu bisa menekan atas, kiri, kanan, dan juga bawah. Itu perumpamaan Yesus tentang apa saudara? Orang yang mendengar firman, yang satu melakukan, dengar firman, yang satu tidak melakukan. Ya, datang apa? Hujan. Itu tekanan dari atas itu namanya hujan. Ya, tekanan dari kiri kanan, badai angin. Dari bawah namanya banjir. Hidup kita seperti itu. Tapi kalau misalnya kita, fondasi hidup kita adalah kita hidupnya berdasarkan prinsip firman. Ya kan? Punya firman, lakukan firman. Kita akan menjadi orang-orang yang tahan uji. Katakan amin. Ya itu tahan uji. Yang pertama pressure test itu keadaan-keadaan. Saudara. Yang kedua adalah people test. Ya itu untuk menguji bagaimana hubungan kita dengan sesama. Ya, bagaimana sikap perlakuan kita dengan orang-orang yang ada di bawah kita atau lebih lemah dari kita. Saudara, ya, bagaimana respon
terhadap respon kita kalau orang salah sama kita. Nah ini kita harus lulus nih ujian ini. Katakan amin, saya gak akan ulang. Yang ketiga namanya persistent test. Yaitu tentang menguji bagaimana komitmen kita, ketekunan kita, kesetiaan kita. Komitmen bicara tentang ini penting untuk memulai sesuatu. Mengambil keputusan itu komit. Ya, sedangkan tekun penting untuk apa? Kita bisa melaksanakannya. Ya kan, kesetiaan untuk bisa selesaikan. Katakan amin saudaraku. Nah sekarang pertanyaan itu kita tahan uji. Saya berdoa kita semua jadi orang-orang yang tahan uji. Kita disebut tahan uji karena kita sudah lolos dalam 3 tes ini. Saudara, tes karena keadaan, tes orang-orang, tes diri kita. Ya kan? Keadaan, orang itu 2 di luar diri sendiri ini, persisten. Saudaraku ya, di sini. Saya berdoa ini kita lewat. Nah kalau kita sudah tahan uji, kita lolos, maka kita akan dapat mahkota kehidupan. Apa yang disebut mahkota kehidupan? Mahkota kehidupan adalah simbol, saudaraku. Ya kan? Dari semua yang Tuhan ingin lakukan, semua yang Tuhan ingin berikan kepada kita. Katakan amin, saudara. Ya, mahkota kehidupan adalah apa? Semua berkat. Katakan semua berkat. Semua berkat yang ingin Tuhan berikan kepada kita. Ya, yang kedua adalah semua kebutuhan yang ingin Tuhan penuhi buat kita. Kita butuh rohani. Kita butuh sehat, saudaraku. Ya kan, sehatnya bukan fisik saja tapi mental. Supaya kita bisa mengambil keputusan-keputusan yang benar. Dan tahu apa yang menjadi kehendak Tuhan. Itu ada kaitan soal rohani yang menjasmani, sehatnya. Ya kita butuh juga namanya saudara orang-orang yang bisa menolong kita. Kita butuh juga yang namanya semua kebutuhan yang ingin Tuhan, itu namanya mahkota kehidupan. Ya saudara, jadi mahkota kehidupan bayangan beberapa orang mungkin adalah nanti di surga. Tidak. Yang ketiga ini adalah semua upah yang ingin Tuhan berikan ketika kita ada di sorga. Jadi yang 1, 2 semua berkat dan kebutuhan Tuhan bisa berikan selama kita hidup dalam ini janji yang luar biasa. Katakan amin. Ya, kita bahas ya, tahan uji sudah ngerti mahkota kehidupan. Sekarang kita perhatikan siapa sih orang yang mengasihi Tuhan? Semua orang bisa ngaku, aku bukan cuma percaya sama Tuhan, tapi aku juga mencintai Tuhan. Nah, saudaraku, kita bisa melihat ya saudara, siapa orang yang mengasihi Tuhan. Saya juga bagi tentang 3F. Pertama faith. Faith itu apa? Iman. Faith itu iman. Ya saudara, Lukas 18 ayat 8. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Akan tetapi jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman? Itu maksudnya iman dia apa sih? Iman ini bicara tentang apa saudara? Orang yang punya hubungan dengan Tuhan. Kita hubungan itu terbangun karena ada 3 hal kan? Percaya, adanya saling percaya. Kedua saling berharap yang baik. Yang ketiga karena saling mengasihi. 3 kan? Saudaraku, hubungan yang berkualitas, hubungan yang baik itu karena 3 hal. Apa saudara? Saling percaya. Iman. Saudaraku, hubungan kita sama Tuhan itu namanya disebut iman. Tuhan bilang, kalau aku datang, maksudnya dia datang ke bumi ini. Kalau Tuhan datang, tidak datang dengan tangan kosong. Dia pasti datang dengan membawa pemberian-pemberian. Segala berkat yang dia ingin berikan itu mahkota kehidupan. Segala kebutuhan yang dia mau berikan kepada kita. Bahkan ketika jantung kita berhenti berdetak. Ya kan saudara, dia sudah siapkan upah buat setiap kita. Katakan amin, itu mahkota kehidupan. Saudaraku, nah mahkota kehidupan, saudara bisa terima, saya bisa terima. Kalau kita punya iman. Maksudnya iman itu punya hubungan sama Tuhan. Ya, kita bisa punya hubungan sebagai suami saya sama istri saya. Karena dimulai dari apa? Percaya. Ada sama-sama saling berharap yang baik. Kalau kami bisa menikah bersama. Saling mengasihi. Katakan amin. Ini iman. Ya. Kalau kita ingin menerima dan memelihara mahkota kehidupan. Kita harus memelihara apa? Keintiman hubungan kita dengan Tuhan. Keintiman hubungan dengan Tuhan ini membutuhkan iman. Kalau kita udah terus bilang,
Yang ngomongnya ngeluh terus sama Tuhan. Kok tega sekali ya? Kok jahat sekali ya? Kok kenapa harus kena kanker, harus kena tumor? Kenapa harus aku bangkrut? Kenapa sih PK? Kok Tuhan tega sekali kak? Itu langsung putus hubungan. Ngerti gak saudaraku? Putus hubungan. Bukan Tuhan yang mutusin hubungan. Kata-kata kita. Itu namanya udah cerai itu. Saudara, Tuhan gak pernah tinggalkan kita. Tapi pada waktu kita kehilangan, tidak ada iman lagi. Putus. Saudaraku, badan kita masih di gereja. Tangan kita masih terlipat berdoa. Tapi karena kita ngeluh terus ngomong seperti itu. Karena tanpa iman tidak mungkin seorang berkenan pada Allah. Katakan amin. Nah ini yang kita harus tahu. Kita kasih contoh, saya akan berikan contoh tentang seorang yang bernama Abraham. Dia dapatkan mahkota kehidupan, saudaraku. Selama dia hidup, segala berkat yang terbaik dia dapat kok. Kekayaan, apa yang orang mau kaya. Kedua, kekuasaan. Dia punya kuasa, saudaraku. Orang sangat dihormatin dia. Apalagi saudara, popularitas. Saudaraku ya, angkatan bersenjata. Dia punya saudaraku Yesusnya. Segala apapun dia punya. Saudara, berkat. Segala apa yang dia butuhkan. Dia butuh apa? Dia butuh anak, dikasih anak aja. Walaupun nunggunya lama. Saya sang berisi, dikatakan amin. Semua dia dapat mahkota. Dan sekarang bahkan Yesus sendiri memberikan perumpamaan. Bahwa Lazarus yang pengemis, yang orang miskin itu mati. Lalu duduk di pangkuan Bapak Abraham. Dia menerima mahkota atau upah di surga. Dia orang yang punya mahkota. Apa yang kita bisa melihat? Apa yang menyebabkan Abraham bisa menerima mahkota kehidupan? Dia disebut sebagai Bapak orang percaya. Dia punya hubungan sama Tuhan. Ketika Tuhan panggil dia, keluar kamu dari Ur Kasdim, dari kampungmu. Dia nurut. Dia dengar, dia respon. Itu namanya komunikasi. Ada hubungan. Orang ada hubungan itu artinya apa? Dia tahu Tuhan sedang berbicara gini. Tuhan inginkan ini. Tuhan nyuruh begini. Lalu dia respon. Itu namanya hubungan. Saya bisa katakan amin. Banyak kita berpikir hubungan kita sama Tuhan. Kalau kita minta Tuhan yang ngasih. Kalau Tuhan perintah. Nanti dulu dah. Saudara ini bicara hubungan iman itu seperti ini. Ya, ketika dia sudah keluar. Dia ajak keponakannya, saudaraku. Terjadi kelaparan. Dia pergi ke Mesir. Lalu dapat harta begitu banyak, saudaraku. Lalu kita bisa melihat, saudaraku. Waktu terjadi pertengkaran antara gembala Lot dan gembala Abraham. Saudara ini lihat nih, orang yang punya mahkota kehidupan. Adalah orang yang bukan punya. Ya kan kita bisa lihat orang ini. Dia sedang memelihara mahkota kehidupan ini. Dia adalah orang, saudara, yang bisa membangun hubungan baik. Waktu pertengkaran dia panggil Lot. Lot, kita ini saudara. Janganlah kita bertengkar. Betul gak? Aku ini pamanmu. Anggap nih aku ini orang tuamu. Masa kita bertengkar? Terus saya mau kasih tahu saudara. Tanda dia ini orang yang punya iman, faith. Punya hubungan sama Tuhan. Dia ngomong begini. Coba kalau daripada ribut, kau pilih sajalah tanah. Kalau kau pilih yang kanan, aku ambil yang kiri. Kau mau ambil berapa banyak, sisanya aku. Waktu Abraham bicara ini, dia sedang mau bicara tentang apa? Bukan tanah itu, bukan barang itu yang menjadi sumber hidup saya. Sumber hidup saya adalah Tuhan yang aku percayai. Sekalipun aku disisain tanah yang gersang. Tetapi dia bisa ubah tanah itu menjadi tanah perjanjian. Tanah yang subur. Katakan amin saudara. Ini kita lihat di situ. Jadi kita orang yang punya iman ya. Aku punya iman. Pasti dia punya hubungan dengan Tuhan. Hubungannya bagus sama Tuhan. Katakan amin saudara. Ya, hubungan bagus. Dan dampaknya pasti hubungannya juga bagus dengan sesama. Makanya saya cantumkan lagi F kedua. Orang yang akan menerima mahkota kehidupan adalah apa saudara? Dia punya hubungan baik dengan siapa? F yang kedua apa? Family. Katakan family. Keluarga. Keluarga. Saudaraku. Saudara dan saya. Ya kan?
Karena jika kita ingin menerima dan memelihara mahkota kehidupan, kita harus memelihara hubungan baik dengan keluarga. Ya, dukungan keluarga itu sangat dibutuhkan di saat kita menghadapi kesulitan dan kesakitan. Waktu kita sulit, saudara, sebenarnya orang yang paling gampang sekali kita datangi, mintain tolong. Waktu kita sakit, yang paling gampang dimintain tolong itu siapa? Keluarga sendiri. Setuju gak saudara? Katakan amin. Entah keluarga itu orang tua kita kah? Anak kita kah? Ya saudara, pasangan kita kah? Itu keluarga. Itulah yang paling mudah merespon itu. Nah, kalau kita bisa pelihara hubungan yang baik, itu hal yang luar biasa. Katakan amin. Ya, Matius 18 ayat 19 katakan apa? Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini apa? Sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di surga. 2 orang. Sebenarnya tuh Tuhan tuh mau bicara tentang pasangan suami istri. 2 pihak, suami atau istri, orang tua atau anak, pokoknya 2 pihak. Saudara, ini bicara tentang keluarga sebenarnya. Ya kan, sepakat minta. Kalau ada apa-apa, kenapa? Sepakat minta. Ayo kamu keluarga punya untuk bisa sepakat karena sudah hubungan baik. Amin. 1 Petrus 3:7 katakan apa? Demikian juga kamu, hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah. Hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan, supaya doamu jangan terhalang. Di perjanjian lama, saudaraku yang disebut Yesus, ya, ada satu kisah yang sangat terkenal, yaitu kisah Raja Yosafat. Dia raja dari suku Yehuda. Saudaraku, kita sudah tahu ceritanya dalam 2 Tawarik pasal 20. Ya, ada 3-4 bangsa besar, saudara, ya kan, sedang bersiap untuk apa? Menyerang. Seperti sekarang nih, saudaraku, ya kan? Iran bersama dengan para sekutunya sedang bersiap untuk menyerang Israel. Saudaraku, ya kan? Tetapi ya Israel sekarang kekuatannya oke sih. Tapi ini apa namanya, Yosafat, kekuatannya sangat terbatas. Nggak ada apa-apanya. Tetapi saya mau beritahu kepada saudara, ya kan? Kita tahu sudah ceritanya, ya kan? Bahwa bagaimana akhirnya Yosafat dapatkan mahkota kehidupan. Mahkota berupa apa saudara? Segala berkat yang terbaik saudara, ya kan? Yang disediakan Tuhan, dia bisa ambil. Jaran 3 hari 3 malam jara perang ini. Kita udah tahu ceritanya dia menang perang. Secara ajaib sekali. Tapi langkah pertama yang dibuat oleh Yosafat, saudara tahu gak apa? Dia kumpulin keluarganya. Keluarganya dikumpulin. Coba baca 2 Tawarik 20 ayat 4. Kita baca 1, 2, 3. Dan Yehuda, dia kan orang Yehuda, suku Yehuda. Ini keluarga, bukan istrinya saja sama anak-anaknya. Seluruh keluarga besar dia, itu suku Yehuda. Saudara, kumpul untuk meminta pertolongan daripada Tuhan. Mereka datang dari semua kota di Yehuda untuk mencari Tuhan. Katakan amin. Saya melihat orang-orang yang sangat diberkati. Itu orang-orang yang sama keluarga itu akur. Saya kenal saudara salah seorang konglomerat. Orang terkaya masuk 5 besar ya. Masuk 5 besar. Saya kenal keluarganya. Cukup kenal deket. Tahu lah gitu kan. Pada waktu itu saya sering ketemu. Sekarang udah lama gak ketemu. Pelayanan sering ajak makan saya. Mereka cerita. Ya. Salah satu mereka. Dia bilang kami ini. Ya kan. Kokoh saya sama istri dan anak-anaknya. Saya sama anak-anak saya, keluarga saya, nanti adik saya semua keluarga. Pokoknya setahun 2 kali. Kami itu semua keluarga kandung kami sama ini segala ipar sama keponakan semua. Pasti kami berangkat setahun 2 kali. Tengah liburan anak sekolah Juni, ini dia bilang gitu kan. Dulu anaknya masih kecil-kecil, saudaraku. Sama liburan Natal. Kenapa kami perlu? Di situ kami bisa doa bareng, kami bisa sharing
semua saling kenal. Antara ini semua saling kenal, sepupu, semua kenal. Sekarang mereka sudah besar-besar. Saling bantu. Kalau ada masalah bicara dan lain sebagainya. Saya bilang, oh pantas ini. Semuanya humble keluarga ini. Sederhana, rendah. Kalau kita lihat orangnya yang ini, kakaknya yang tua ini. Itu gak kelihatan kalau ini orang sangat itu kan. Sederhana. Jadi kata kuncinya adalah kalau kita mau dapatkan mahkota kehidupan. Pertama kita harus punya faith. Hubungan dengan Tuhan. Kedua family. Hubungan baik dengan kalau bisa satu keluarga dan keluarga-keluarga lain. Ya kan? Saya jarang lihat ya. Orang yang sama keluarga ribut mulu berkelahi. Sama keluarga kecilnya aja berkelahi terus. Belum lagi saudara-saudaranya yang lain, keluarga yang lain semua. Wah gak mau, ini kan. Saya gak kuat hal seperti itu. Saudara mau dapatkan mahkota kehidupan? Contoh dengan Yosafat. Yosafat itu dia kumpulkan seluruh suku Yehuda. Ini udah keluarganya, udah keluarga yang utuh. Ngumpul ngapain? Minta berdoa, tolong sama Tuhan. Akur tuh ada tujuan. Doa sama Tuhan. Nyembah. Katakan amin saudara. Nah ini. Yang ketiga adalah apa saudaraku? Siapa orang yang mengasihi Tuhan? Orang yang mengasihi Tuhan adalah dia punya faith. Dia punya family. Hubungan baik. Yang ketiga punya friend. F ketiga ada friends. Apa friend? Sahabat. Para sahabat. Ya, para sahabat. Harus punya sahabat kita. Ya. Amsal 17 ayat 17 katakan apa? Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu. Dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Ya, kalau kita ingin menerima dan memelihara mahkota kehidupan, kita harus memelihara hubungan baik dengan para sahabat. Jadi dukungan para sahabat itu sangat dibutuhkan saudara. Katakan amin. Kadang-kadang gak cukup keluarga, kita butuh juga sahabat. Udah bagus, udah punya keluarga yang bagus, tapi kita butuh sahabat. Saudaraku ya, saya ingin kasih contoh di perjanjian baru. Ini keren banget nih, keluarga ini sahabatnya kok bisa bersahabat dengan Yesus? Siapa mereka? Marta, Maria, Lazarus. Dia bersahabat dengan Yesus. Pokoknya, nah itulah persahabatan tuh dibangun bukan karena aku tuh dapat apa dari dia. Gak bisa kalau kita mau bersahabat dekat, dalam, hanya pikirannya aku bisa dapat apa sama dia. Tapi kita gak mau pernah memberi dan berkorban. Toleran, maklum, segala macam. Nggak bisa itu. Ya saudara, ya kan? Hubungan bisnis aja harus saling-saling menguntungkan. Saudara bisa mengerti, saya dikatakan amin. Saya bisa gambarkan bagaimana kok bisa mereka bisa menjadi sahabat dekat. Kalau saudara ke Israel, saudara pasti dapatin penjelasan daripada local guide di sana. Mereka kan berkata begini, Yesus tuh nggak pernah nginep di kota Yerusalem. Gak pernah dia nginep, dia datang sebentar. Nah, jadi kalau dia datang ke sana, Yesus nginepnya di mana dong? Di rumah Marta, Maria, Lazarus. Dan kalau Yesus datang kan gak sendirian. Rombongan besar. Saya baru kalau Marta, Maria, Lazarus ini rumahnya besar. Orang kaya. Jadi saudara bisa bayangkan korban mereka. Siapin tempat tidur. Siapin apa saudara? Spray. Makan, minum, semua. Ini kan duit ini semua. Ngerti gak? Sampai di mereka zaman kalau misalnya datang Yesus, udah datang sini aja. Dan semua orang tahu. Yesus tahu kalau ke Yerusalem pasti ke Betania. Karena tinggal jalan dekat. Saudaraku. Satu hari Lazarus sakit. Sakit keras. Hampir mati. Alkitab katakan ya. Lalu Maria dan Marta kirim utusan. Orang Betani juga datangin ke Yesus. Kalau Maria bisa nyuruh orang yang adalah sahabat juga kan. Sahabat itu bukan saudaranya. Sahabat ngomongin ke Yesus. Bahwa Lazarus yang kamu kasihi, sahabatmu yang engkau kasihi. Dia sedang sakit. Saudara yang Yesus Kristus. Saya melihat Yesus itu apa saudara? Itu merespon. Betul tidak? Dia merespon. Walaupun memang dia sengaja tunda. Dia cuma ngomong penyakit ini tidak akan mendatangkan
kematian. Tapi untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Alkitab bilang, Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus. Saudara bisa bersini, katakan amin. Jadi kita perlu sahabat itu saudaraku. Ya bisa juga kita jadikan Yesus sahabat yang tidak kelihatan. Tapi paling tidak kita punya sahabat-sahabat yang kita tahu. Ini orang, ya kan? Ya, untuk cari sahabat, saudara, kita harus menabur. Menabur kebaikan, katakan amin saudara. Ya. Ada beberapa orang takut saudara, gimana kalau aku tua ya? Aku bisa sepi sendiri. Gak mungkin. Kalau kita sudah ngerti firman, Alkitab katakan kalau kita tertanam di bait Allah, di gereja, di rumah Tuhan. Tertanam itu artinya apa? Bukan tinggal di gereja, bukan. Hati kita melekat di gereja ini. Yang artinya apa? Ini kan kita melayani di gereja. Kita layani gereja itu layani orang-orang. Merhatiin kepentingan orang-orang. Nabur untuk kepentingan orang-orang. Entah apanya dan besuk lah, apanya lah. Kerjakan apa segala macam. Masa tua gak mungkin. Benih itu gak tumbuh. Tuhan pasti kirim orang-orang. Untuk mendampingi kita. Katakan amin. Kadang-kadang wah harus nikah. Harus punya anak. Supaya nanti tua gak? Iya bisa hari itu. Tapi bukan itu polanya Tuhan. Ngerti gak saudara? Bagaimana kalau saya gak nikah? Apakah nanti akhirnya saya akan jadi susah hidup? Enggak. Kalau saudara tertanam di Allah. Alkitab katakan pada masa tua pun dia akan tetap gemuk. Gemuk bukan fisiknya gemuk. Saudaraku, itu mau bicara tentang ini subur. Tetap berbuah, tetap berguna. Yang mengerti katakan amin. Ya kan? Yang selalu menyegarkan orang. Saudara, ya kita gak mau lah kalau tua saya tuh bikin orang capek hati karena tuanya saya. Kadang kan ada orang tua, dia memanfaatkan ketuaannya sebagai power untuk menindas yang lebih muda. Ya kadang-kadang kan gitu kan saudara. Tua kamu segala macam. Jangan itu. Silakan. Ya kita izinkanlah tubuh kita makin merosot. Jasmani. Tapi manusia rohani kita harus apa? Bertumbuh. Katakan amin saudara. Saya percaya ada banyak orang kok mau nolong, berbondong-bondong nolong kita. Kalau kita suka, katakan amin. Ya, gak usah kita kondisi-kondisikan. Aku lagi di rumah sakit nih, ngapa kok? Gak tahu apa? Ngapa kok belum datang? Besuklah, jangan tangan kosong. Ya, kok jangan datang tangan kosong ya kan? Terus di depan pintu kamar rumah sakit, ya kan? Tidak menerima pemberian apapun dengan tidak menghormati rasa hormat, pemberian hendaknya dalam bentuk uang saja. Ini jangan di ini di-cut ini. Ini canda untuk kita aja. Ya kan teman. Saya lagi bahas tentang teman. Kita tidak bisa hidup seorang diri saja. Kita perlu bersekutu dengan orang lain. Itulah Tuhan siapkan apa? Wadah yang namanya gereja. Katakan amin. Jadi kita punya keluarga jasmani yang namanya family. Ada yang namanya keluarga rohani. Ya kita anggap friends. Amin. Kita tutup ayatnya. Ibrani 10 ayat 25. Kita baca sama. 1, 2, 3. Janganlah kita menjauhkan diri dari apa? Pertemuan-pertemuan ibadah kita. Seperti biasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati. Dan semakin giat melakukannya. Menjelang hari Tuhan yang mendekat. Katakan amin saudara. Nah ini. Saya sangat sarankan buat ibu bapak saudara. Yang mengikuti online. Saya tahu ini Menara Doa Online ini lahir. Ya kan? Dimulai pada waktu masa pandemi COVID. Kita tidak bisa ke gereja. Tidak bisa ibadah ke gereja. Saudaraku. Saya tuh sangat mengharapkan ibu bapak. Bahwa Menara Doa Online ini hanya sebagai tambahan ibu bapak. Yang apa namanya?
Bukan sebagai, saya udah ke gereja. Saudara harus tetap datang ke gereja. Cari gereja di tempat yang saudara rasa inilah tempat di mana aku bisa bertumbuh dan berbuah. Katakan amin. Di situ saudara tertanam, di situ saudara melayani di situ. Saya sebagai hamba Tuhan, saya senang kalau saya bisa doakan saudara. Saudara bisa hubungin saya kapanpun. Sebenarnya saya bisa ini kan, jangan saya siap layani. Tapi nasihat saya adalah, saudaraku, kita butuh 3F untuk mahkota kehidupan. Faith, hubungan dengan Tuhan. Yang kedua, family, keluarga. Yang ketiga adalah friend, keluarga rohani, gereja. Gereja, sekarang udah bisa ibadah secara onsite. Saudara cari keluarga rohani. Ya, saudara di luar kota, jadikan menara doa online ini sebagai tambahan. Untuk saya bisa belajar firman lebih lagi. Saya sangat mengasihi saudara semua. Saya berdoa kita semua menerima mahkota kehidupan. Beri kemuliaan buat Yesus. Ya, kita bangkit berdiri. Sampai akhir, ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayani-Mu. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanmu. Ku tetap setia untuk melayani-Mu. Tuhan, biarlah kami menjadi orang-orang yang tahan uji. Lewat keadaan, lewat orang-orang, dan juga diri kami Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk mahkota kehidupan yang Tuhan mau berikan buat kami. Yaitu segala berkat yang Tuhan ingin berikan. Segala kebutuhan yang ingin Tuhan cukupkan. Dan segala upah yang Tuhan sediakan di sorga nanti. Tuhan Yesus, biarlah ya Tuhan, kami menjadi orang-orang, ya Tuhan, yang mau dikenal sebagai orang yang mengasihi Tuhan. Karena kami punya hubungan baik dengan Tuhan, iman, faith. Kami punya hubungan baik dengan keluarga kami, family kami. Dan juga ya Tuhan, dengan keluarga rohani kami. Kami melayani di sana. Terima kasih. Kuatkan, teguhkan hati kami Tuhan. Kuatkan, teguhkan hati kami. Kami percaya, ya Tuhan, kebenaran yang kami sudah dengar, kebenaran yang kami sudah ketahui, kebenaran ini akan memerdekakan kami. Beri kami kelembutan, kerendahan hati untuk bisa menjadi pelaku firman-Mu. Terima kasih untuk makan perjamuan ini. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah kuterima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu diserahkan mengambil roti. Dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan anak-anakku. Saudaraku, bukankah roti tangan kita ada persoalan kita dengan tubuh Kristus? Mari makan dalam. Angkat cawan. Demikian juga mengambil cawan. Sesudah makan lalu berkata, cawan ini perjanjian baru. Yang dimeteraikan oleh darahku, perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan anak-anakku. Saudaraku, bukankah cawan perjanjian ini yang atasnya kita ucapkan syukur ada persoalan kita dengan darah Kristus. Mari minum dalam nama. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk anugerah-Mu. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Beri syukur hanya bagi-Mu, ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih
hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Mari angkat tangan kita. Kekasih Kristus, terimalah berkat yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa di dalam anaknya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus. Persetujuan yang manis di para Roh Kudus menyertai saudara semua mulai saat ini sampai Yesus datang menjemput kita permai dan sampai selama-lamanya. Semua kita yang percaya diberkati, sama-sama katakan amin. Tuhan berkati saudara semuanya.